Sobat Tora, sini sudah ada Jigo. Nah, silakan. Kita mau nanya-nanya. Tunggu sebentar ya. Oke, akan lebih seru lagi kalau misalnya kita ngundang satu orang ini, Tor. Oke. Biasanya ketemunya hanya di Instagram kalau saya. Rambutnya nggak pernah normal, merah, biru, gitu kan ya. Gue mau nanya, boleh nggak? Ketemu di Instagram, emang caranya lewat mana? Ya gitulah. DM Mas, gitu ngeliat. like, Chat di Instagram, kepo. Enggak, cuma lihat doang. Ya lihat, oh sedang ini dia gitu. Cuman nggak berani lama-lama ngeliat Instagram. Kenapa? Syarem. Oke, kita undang Citra Prima. Oh, rambutnya warna apa sekarang? Lagi perubahan antara mau abu-abu ke biru dan coklat. Oke, kayak bunglon ganti kulit ya. Perubahan antara biru, abu-abu sama coklat. Kalau kucing udah dimakan sama ibunya. Tiga warna. Tiga warna. Sok. Nah, Sini ya. kita ngobrol sama Ade. Oke, ini aduh mohon maaf Ade ya, bukannya mau mengingat-ingat lagi hari itu gitu kan ya. Iya. Tapi ya kita ingin tahu gitu kan langsung dari orangnya gitu kan, di hari itu tanggal 22 Desember. Iya. Gimana ya Ade ya hari itu ya Ade? Ya, memang 22 Desember itu Jigo sebagai MC ya. Seventeen bintang tamu. Jigo dari hari Jumat karena acara 2 malam. Oh, Ade sama Jimmy. Dan kita hari Jumat pun sempat sore main ke pantai, nggak ada tanda apa-apa, masih happy semua dan kita pun melihat anak Gunung Krakatau memang udah mengeluarkan asap ya. Oh, emang kelihatan? Iya, tapi kita nggak sadar bahwa itu asap. Kita pikir itu awan gitu. Kelihatan dari jauh, tapi asap itu masih hitam kan. Besokannya hari Sabtu pagi kita masih main di kolam renang, sorenya ke pantai dan perform 7:30 kita naik MC dan musik humor dan belum ada tanda apa-apa. Belum ada tanda apa-apa. Cuaca masih cerah, angin pun masih normal. Nggak ada gempa, nggak ada apa. Dan 9:05 itu saya present Seventeen sekaligus closing gantung kan. Jadi kita udah nggak usah nungguin lagi kan. Seventeen naik, kita turun. Ade dan Jimmy beres-beres di belakang. Belakang panggung itu cuma backstage 5 meter lah. Kayak gini nih 5 meter. Itu cuma meja sama kursi untuk tempat makan. Belakang udah langsung laut. Laut, sisanya udah laut, udah nggak ada pembatas lagi, cuma tulisan Pantai Tanjung Lesung. Kita beres-beres, almarhum istri saya lagi nyuapin anak saya. Dia cuma bilang kata-kata terakhir yang saya ingat, ayah ajak anak-anak ke depan buat nonton, bunda mau makan dulu. Itu kata-kata terakhir yang dia bilang. Jimmy ada di situ lagi nyuapin anaknya, termasuk istrinya. Saya sama anak saya yang paling kecil umur 2,5 tahun, laki-laki. Saya mondar-mandir aja samping panggung sambil ngeliat jalan itu kan. Itu cuaca masih cerah bang. Anak saya yang besar umur 4,5 tahun ada di depan sama pengasuhnya, lagi nonton juga. Saya ngelihat kopi, kebetulan Jimmy hobi banget sama kopi kan. Saya mau dengan maksud mau balik ke backstage itu mau ngasih tahu di sini ada kopi. Saya nengok ke belakang, air tuh udah 2 meter lebih bang, udah datang. Saya sempat ngelihat dan itu udah gelap. Sempat ngelihat suara dan semua orang teriak air. Kita balik badan, lari 5 langkah, saya udah kegeret sama air. Saya pelukan anak saya, bagaimana caranya, mau nanti selamat atau enggak, saya harus dalam posisi pelukan. Itu saya udah bermacam-macam bersentuhan dengan besi, ada tembok, kayu dan bahkan mohon maaf, manusia saya juga bersentuhan di situ. Saya kegeret sampai kurang lebih 100 meter, Bang. 5 menit saya di dalam air sama anak saya cuma bersentuhan maksudnya nyenggol gitu. Iya, nyenggol macam-macam di dalam dan bukan desak-desakan ya, hantam-hantaman dengan anak saya lindungin kepalanya, dia meluk sini saya dan itu air udah bau solar karena ada genset 3 kan. Sampai akhirnya saya sadar, itu udah berhenti bang, saya di suatu tempat tuh kotak kecil banget. Itu ya cukup gelap. Saya tersangkut tali bang, melintas di depan saya sangkut. Ya Allah, ini saya udah aman. Air udah tenang, tapi masih tinggi. Kalau nggak ada tali itu, saya tenggelam. Itu saya naik ke atas. Masih pegang. Anak saya naikkan, anak saya itu cuma batuk nggak nangis. Saya naik ngambil napas, saya pegang atas saya itu jarak atas kepala dikit banget. Itu saya ketok-ketok beton bang, beton. Dan di situ saya 5 menit di dalam ruangan itu, saya banyak kepala madep ke depan seperti orang dengerin ceramah.
nggak ada yang nangis, nggak ada yang teriak, nggak ada yang minta tolong. Itu orang kayak semua berdoa, kayak ada cewek sama cowok lagi ceramah. Namun kata-kata itu saya nggak paham. Karena kita sambil berdoa terus kan. 5 menit kurang lebih anak saya nggak nangis. Itu kayak kita lagi nunggu antrian. Tiba-tiba, mukjizat buat saya, pintu kebuka bang, ke dalam ngelawan arus. Logika secara nalar itu pintu harus kebuka ke luar dong, karena tekanan air dari dalam kan. Itu kebuka ke dalam, itu air Langsung pada keluar. belum. Secara kita logika aja. Kalaupun dengan posisi pintu kebuka itu berebutan dong untuk keluar. Ini enggak bang. Saya nunggu orang pertama naik bapak-bapak. Saya orang kedua sama anak saya. Sisanya saya nggak tahu karena memang dari situ saya harus manjat tembok lagi. Sampai situ saya selamat. Saya ada di lobi restoran. Itu 5 meter dari kolam renang tuh 5 meter tingginya. Lobi restoran. Informasi dari korban, ombak tuh 3 kali. Yang pertama yang tadi 2 meter itu yang ngantem banner di panggung. Panggung itu tingginya 8 meter. Terus ombak kedua tuh 10 meter. Itu saya masih kondisi 10 meter itu saya ada di dalam gorong-gorong tadi. Ternyata itu ruangan bak kontrol pembuangan air kolam renang. Pas paginya ada tim wali care dari manajemen saya ngecek video itu, nanya ke saya, Mas Ade ini semalam bukan? Iya, saya di sini, saya bilang. Dan talinya nggak ada, Memang pintu kebukanya ke dalam, itu pintu besi. Dan saya selamat, saya pinjam HP yang saya bikin postingan itu, saya pinjam HP orang dengan maksud pinjam senternya gitu loh. Saya mau gantiin baju anak saya di kamar hotel. Sampai kamar hotel, saya mau ngembaliin HP itu orang udah nggak ada. Dia menyelamatkan orang yang masih kena musibah. Istri nggak tahu di mana. Nggak tahu, belum kepikiran siapa-siapa bang. Saya udah lemes. Anak aja dulu. Udah lemes, ganti baju, keluar. Saya dievakuasi sama ada supir yang lagi nunggu bosnya acara. Mobil itu nyala di lobi, saya langsung ikut, Mas saya tolong dievakuasi, anak saya dehidrasi, saya bilang gitu kan, karena udah jackpot muntah-muntah kan. Di tempat evakuasi di mes karyawan hotel itu udah banyak korban dan disitulah saya bikin video postingan. Saya download dulu Instagram karena di HP bapak itu nggak ada Instagram. Saya bingung mau nelpon siapa, sinyal lemot. Saya download itu hampir setengah jam satu aplikasi itu.